wahai kalian, Allahumma sholli ala sayyidina. Suatu hari Nabi kan sama sahabat kan, ini nangis. Wahai sahabat, aku ini sama ikhwan, saudara. Ya Rasulullah, kami di sini sama aku, bersama aku. Enggak, kalian bukan ikhwan, kalian ashabi, kata dia. Ya Rasulullah, siapa yang kau maksud? Dia bilang, Tuba liman ra'ay wa amana. Beruntung sekali orang yang bertemu sama aku dan beriman sama aku. Dia kemudian dia katakan, Tuba summa tuba summa tuba. Beruntung dan beruntung dan beruntung, kata Nabi. Malam yurani wa amana. Dia belum pernah bertemu sama aku, tapi beriman sama aku. Itu yang dimaksudkan Nabi. Mudah-mudahan ada yang di masa ini, itu yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GMPI? Kiranya semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kehadiran Al Ustadz Dr. Zuhri Rangkuti LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz, terima kasih kami ucapkan Ustadz udah menyempatkan waktu datang ke studio kami. Udah lama kita nggak take lagi nih Ustadz ya. Iya, benar sekali. Iya, kiranya kami mengucapkan selamat menyambut Maulid Nabi ya Ustadz, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik Ustadz, hari ini kita mau bincang-bincang Ustadz dalam rangka peringatan Maulid ini Ustadz, tentang ketauladanan dan juga sejarah pada masa itu oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang ada di Quran Surah Al-Ahzab ya Ustadz, ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah Ustadz ya. Jadi Ustadz, sedikit untuk mengulang nih Ustadz, sejarah pada masa Nabi dulu Ustadz. Bagaimana ini Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi nabiyil ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا. آمين يا رب العالمين. Terkait tentang Maulid. Maulid Ustaz. Dalam bahasa Arab, Maulid itu maknanya dua. Oh, iya Ustaz. Kalau Maulid dikaitkan umpamanya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah, berarti menunjukkan tempat. Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam Rabiul Awwal. Maulid Nabi di bulan Rabiul Awwal, berarti menunjukkan waktu. Nah, adapun sebagaimana sampaikan Bang Heri tadi, bahwa pembahasan kita insyaallah sedikit mengulang ini. Iya, mengulang Ustaz ya. Kita mengajarikan mengulang yang dulu di sekolah pernah kita. Maulid Nabi, kalau kita merujuk kepada buku yang dikarang oleh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri, nama kitabnya itu Ar-Rahim Makhtub. Kalau beliau berpendapat bahwa Maulid Nabi itu lahirnya Nabi 9 Rabiul Awwal. Oh, iya Ustaz. Iya, walaupun nanti ada yang berpendapat 12 Rabiul Awwal. Mengambil. Cuman yang kami ketahui dari masa sekolah 12 Ustaz ya. Menarik ini Ustaz. Ya, kita ingin ketika ada orang yang mengangkat bahwa berbeda tanggal, artinya tidak perlu kita juga ambil pusing. Iya Ustaz. Itu semuanya berdasarkan yang penting referensi yang akurat, tidak sembarang kutip. Iya Ustaz.
terkait sama tanggal, tentu pakar kita ilmu falak, Ustaz. calon profesor, Iya. Ustaz Arwin ya, Ustaz? Mutar-mutar, Iya. itulah pakar ya beliau terkait dengan penanggal. Itu kalau tanggal. Adapun tentang di dalam apa namanya tahun itu kan, kalau Mubarakpuri bilang antara tanggal Masehinya 20 sampai 22 April tahun 571 Masehi. Masehi. Artinya lagi-lagi terkait sama tanggal. Apa yang terjadi di masa itu? 570 Masehi. Kondisi kita bagaimana dunia waktu itu? 500-an Masehi, bagaimana dengan Nusantara? Setelah kita cek, Iya, Ustaz. ternyata Nusantara sudah punya peradaban. Sebelum Masehi pun, kerajaan Kandis ada di Jambi. Sebelum Masehi. Di tahun 130 sampai 362 Masehi, ada kerajaan Saklakanagara. Di tahun 350 sampai 400 Masehi ada kerajaan Kutai Kartanegara. Di tahun 66 selanjutnya 358 Tarumanagara. Tahun 600-an ada kerajaan Sriwijaya. Artinya peradaban Nusantara waktu itu sudah ada. Bagaimana dengan peradaban dunia? Berdasarkan fikih As-Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh almarhum Syahid Profesor Al-Syekh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Beliau katakan bahwa waktu itu dunia punya dua kekuatan superpower. Ada di barat dan ada di timur. Yang di barat itu ada Romawi, ada Yunani. Peradaban mereka menguasai di belahan barat, dunia barat. Sementara di timur ada di situ Persia, ada di situ Hind. Nah, yang menguasai dunia. Sementara uniknya, Makkah ini tidak disentuh oleh kedua peradaban dunia itu. Sekarang kita tanya, Bang Heri. Kita tahu bahwa ketika dikatakan bahwa Arab jahiliyah, sepakat itu? Iya, yang kita ketahui begitu, Ustaz. Pertanyaannya, apakah bangsa-bangsa waktu itu tidak jahiliyah yang lain? Maka di dalam kitab itu kita percaya dan yakin bahwa baginda Rasul ini kan bukan cuma al-mukhtar, pilihan. Iya. Bahasa Arab kalau memilih itu ikhtar, pilihan mukhtar. Tapi setelah beberapa yang dipilih, ada lagi nanti ibarat pemain audisi. Lebih tersaring lagi. Iya, Ustaz. Namanya Al-Mustafa. Oh. Lebih tersaring Mustafa. Beliau Mustafa. Secara logika, apakah mungkin sesuatu yang tersaring, yang sudah dipilih kemudian disaring secara ini, akan berasal dari orang sembarangan? Dan dari bangsa yang sembarangan? Iya. Dan dari peradaban. Iya. Rasanya nggak mungkin, Ustaz ya. Terbaik dari yang terbaik, Ustaz ya. Terbaik dari yang terbaik. Maka Syekh Ramadan Al-Buti bilang, memang Arab itu ketika itu bangsa itu jahiliyah. Tapi menurut bacaan kita terhadap buku itu, jahiliyahnya bangsa Arab ketika itu ya karena memang mereka buta huruf. Kayak memang ada hikmah di balik itu. Allah menginginkan nabi yang terakhir itu memang al-ummi. Tadi mukadimah kita an-nabi al-ummi, nabi yang ummi, yang buta huruf. Supaya apa? Supaya kelak tidak dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bangsa Arab ketika itu memang buta huruf, sehingga mereka dikatakan jahiliyah. Oh enggak, mereka jahiliyah karena mereka menyembah patung dan pertanyaan, apakah bangsa yang waktu itu sudah menyembah Allah? Justru ketika itu kalau ditanya, siapa yang dalam Al-Quran dikatakan, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau ditanya sama kamu, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan lapisan langit dan bumi? Mereka kata, Allah. Tuhan Allah. Tapi mereka membuat perwakilan Tuhan
Iya, Ustaz. Kami mensekutukan mereka. Iya, Ustaz. Pertanyaan, apakah ketika itu bangsa yang lain sudah menyembah Allah? Apakah bangsa yang lain ketika itu dia melakukan kejilan minum khamar? Kalau sudah minum khamar tuh nggak bisa lepas dari judi. Atau sebaliknya judi, maisir pasti nggak bisa lepas dengan khamar. Pertanyaan, apakah bangsa yang lain nggak melakukan? Zina, apakah bangsa yang lain tidak melakukan? Justru kata beliau, karena tanah Makkah ini tidak disentuh oleh kekuatan peradaban dunia tadi, baik di timur ataupun barat, karena titiknya ada di tengah. Tidak disentuh. Sehingga pemikiran mereka masih tidak tersentuh dengan pemikiran peradaban mana? Saat itu, Ustaz, ya? Saat itu. Jadi tentu terjadi perjalanan perkembangan manusia sangat panjang. Kalau bicara tauhid, Iya, Ustaz. dari para nabi pertama sampai akhir risalahnya la ilaha illallah. Nabi yang kedua Nabi Idris alaihissalam dalam sebuah buku bernama yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Imar dalam marhum waktu Covid kemarin, Benteng Pemikiran Islam berasal dari Mesir. Beliau bilang bahwa Nabi yang kedua itu kan Nabi Idris, sumber ilmu pengetahuan dari beliau. Orang yang pertama kali menuliskan dengan kolam, dengan pena. Beliau itu sudah lama untuk mengajarkan ke seluruh penjuru dunia tentang ilmu pengetahuan, seluruh bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, kemudian kedokteran, dan berbagai seni yang lain, art yang lain. Sampai kemana? Betul lahir di Menef, kata beliau, di Mesir, diangkat menjadi Nabi 85 tahun, sebelum diangkat berkeliling dunia, bahkan beliau sampai ke Yunani. Di Yunani, beliau mengajarkan sama la ilaha illallah. Tapi dalam perkembangan perjalanan manusia, akhirnya orang yang baik, orang yang soleh lama-lama dikultuskan menjadi dituhankan sama mereka, sehingga mereka sebut dengan Hermes. Iya, Ustaz. Artinya kalau bicara tentang hal tersebut, orang dulu sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kembali kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ada seorang mantan mufti Mesir, masih hidup dia. Semoga Allah memanjangkan usia beliau, memberkahi hidup dia dengan ilmu dia. Syekh Profesor Dr. Abu Muhammad Ali Jum'ah, beliau menulis dalam buku Al-Silsilah An-Nuraniyah fi At-Tarbiyah Islamiyah. Beliau katakan, ketika lama atar Rasul sallallahu alaihi wasallam Farid al-Akwan, ketika datang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu al-Akwan, kullul akwan, kata beliau, seluruh alam semesta ini dengan isinya senang, bahagia, gembira. Benda mati, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia. Iya. Saking senangnya. Orang kafir sekalipun. Yes, Bagaimana ketika itu si Abu Lahab itu memerdekakan Suwaibah. Nabi bilang, menceritakan waktu itu, aku dulu sebelum menjadi Nabi selalu kata beliau, inilah arifu hajaran di Makkah. Aku sungguh bertemu dengan batu, kata beliau, di Makkah. Yusallim alaihi, selalu ngasih salam pada wa inilah ariful an, dan aku tahu sekarang dia dengan batu itu. Artinya batu benda mati saja begitu. Makanya kata beliau tadi, seluruh alam semesta. Belum lagi kata beliau, ada dulu sebelum Madinah itu menjadi diperluas, kemudian mimbar baru. Sebelum mimbar baru, mimbar yang lama itu terbuat dari tiang kurma. Kata beliau, biasanya Nabi khutbah atau ceramah bersandar dengan tiang kurma itu. Tapi begitu ada mimbar baru, khutbah beliau, selesai khutbah itu bergetar goyang tiang tadi itu, dan itu saksikan oleh sahabat. Akhirnya Nabi memeluk sambil mengatakan, kalau tak kupeluk ini sampai kiamat dia akan terus bergetar.
Pertanyaan, begitulah cintanya, sayangnya alam semesta, rindunya alam semesta ketika itu dengan baginda Rasul. Apakah hati kita lebih keras daripada batu-batu? Allah. Itu disampaikan oleh Syekh Al-Jum'ah. Bahkan disaksikan oleh sahabat yang dijanjikan basyarahumul jannah, yang dijanjikan masuk surga. Ketika itu Allahumma shalli bergetar Uhud, Jabal Uhud. Beliau katakan, Uhud ini, Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud ini mencintai kita dan kita cinta sama dia. Bergetar Uhud. Saking senangnya dengan baginda Rasul diinjak oleh, bergetar dia. Akhirnya Nabi dengan kaki beliau yang mulia menepuk dua kata. Alam semesta sangat cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Bang Hiri, mungkin sering kita mendengar dalam tanda petik, seakan-akan tanda petik hina sekali rasanya orang tua beliau. Iya Ustaz. Nah Ustaz, Pernah kan? bahkan mohon maaf ya Ustaz, ada pula yang kita dengar yang mengatakan, ini mohon izin ya Ustaz, tidak selamat orang tua beliau. Ya, rasanya tidak mungkin gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Mungkin kita kupas juga Ustaz. Nah, kita kembali tadi, kita bilang Rasulullah SAW adalah Mustafa, Al-Mukhtar, dan dia Al-Mustafa. Dia yang tersaring manusia terbaik dalam semesta. Ya, Ustaz. Dari segi utusan Tuhan, dia Sayyidul Mursalin. Dari segi para nabi, dia Khatamul Anbiya. Apakah mungkin secara logika seorang manusia yang terbaik akan terlahir dari sembarangan orang? Tidak. Logika mana pun tidak akan masuk. Ya, Ustaz. Maka baginda Rasulullah dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim 2276, beliau mengatakan, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa Quraish Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Beliau bilang, sesungguhnya Allah telah istafa, telah menyaring, memilih dan menyaring dari Kinanah itu, bangsa Kinanah itu dari Ismail, dan dari mereka ini akan terlahir sebuah suku bernama suku Quraisy. Dari suku Quraisy ini terlahir marga, marga yang terbaik itu kata beliau, min Quraisy Bani Hashim. Dua stofani, dan Allah, beliau nggak mengatakan ikhtar, nggak mengatakan memilih. Kalau memilih banyak pilihan, dari pilihan yang banyak itu disaring lagi, istofani kata beliau. Dan Allah istofaku, memilihku dari Bani Hashim. Satu, itu dari segi dikatakan umpamanya dalam tanda petik menjelek-jelekkan Arab. Iya Ustaz. Justru karena Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, lita'arofu, supaya saling mengenal. Jangan-jangan yang mungkin agak gerah dengan bangsa tersebut karena tidak mengenal, tak kenal maka sayang. Lebih lagi beliau katakan dalam sebuah hadis Bukhari, beliau nyatakan secara tegas, kharajtu min nikah. Bang Heri, di masa jahiliyah itu orang berzina kan biasa aja, orang kawin ada juga kan. Apalagi kalangan bangsa. Bahkan lebih parah kalau orang dari di dalam tarikh Qurun, di sejarah perundang-undangan Mesir diceritakan bagaimana untuk menjaga silsilah keturunan Fir'aun itu, mereka harus menikahi satu keluarga. Anak kawin sama ibu, ibu atau sama kakak atau adik perempuannya untuk menjaga kekuasaan. Pada masa itu Ustaz? Masa jahiliyah bagaimana? Tapi beliau berkata, "Kharajtu min nikah, aku keluar, aku terlahir dari nikah. Walam akhruj min safah, aku tak pernah dilahirkan tanpa nikah. Min ladunni Adam ila an waladani abi wa ummi." Dari sejak Nabi Adam terus ke bawah. Artinya benih kemuliaan tadi itu dijaga oleh Allah. Tak akan mungkin sembarangan. Yang akan terlahir itu
diteruskan dari Adam sampai abi wa ummi, ayah dan ibu. Lam yusibni min safahil jahiliyah syai'. Tak sedikit pun, kata beliau, aku dikenakan dengan kejahilian. Karena beliau Mustafa, maka tidak akan mungkin sia-sia dan biasa. Baik Ustadz, saya pernah membaca Ustadz, tapi saya lupa pula itu. Tidak kuciptakan engkau ya Muhammad selain untuk memperbaiki akhlak manusia. Mungkin bisa diceritakan sedikit untuk sahabat GMP ini Ustadz, maksudnya akhlak yang bagaimana yang diperbaiki Nabi pada saat itu Ustadz, yang paling sulit mungkin. Sering mendengar Ustadz, dari zaman yang gelap ke zaman yang terang menderang yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini, bagaimana itu Ustadz? Iya, hadis dari innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk liutammim, menyempurnakan akhlak. Kalau secara tekstual, hadis ini kita berarti bukan berarti pada masa itu tak ada akhlak, orang ada akhlak. Nabi menyempurnakan. Lebih baik lagi gitu Ustaz. Untuk menjadi lebih baik, supaya teratur. Itulah kenapa tadi hikmah yang Allah inginkan supaya risalah yang terakhir itu di titik tengah bumi utama yang tak disentuh oleh peradaban manapun. Di situ ada pusat perputaran bumi, ada Ka'bah Musyarrafah. Artinya memang beliau dari kecil, tadi kita cerita bahwa alam semesta itu merindukan beliau. Alam semesta itu cinta sama beliau. Bagaimana bisa kita mencela, menghina manusia yang mulia itu dengan nasab keturunan beliau yang mulia itu? Baginda Rasulullah dari sejak kecil, dari awal beliau masih kecil sudah dikenal oleh bangsa. Orangnya amanah, bekerja dengan giat, dengan sangat giat, sangat memegang janji, sangat amanah. Di antaranya sampai-sampai baginda Rasulullah kan dikasih gelar Al-Amin, orangnya. Ini mungkin kita kontekstualisasikan dengan kondisi kita sekarang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil, Muhammad sallallahu alaihi wasallam remaja, dan Muhammad sebagai nabi yang menjadi manusia mulia. Bagaimana beliau mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang dan keluarganya, orang sekelilingnya, tentang akhlak yang sempurna. Wa innaka la'ala khulqin 'azim, kata Allah. Dan sesungguhnya wahai Muhammad, engkau memiliki budi pekerti yang azim, yang sangat agung. Bahkan Allah memilih kata azim, tidak kabir. Tidak memilih kata besar. Itu mengatakan besarnya, saking besarnya Allah katakan azim, sangat agung. Nabi dulu di antara kegiatan beliau itu adalah bergerak dalam dunia ekonomi, berdagang. Di dalam Islam itu kalau kita bagi fikih itu, di antara garis besar pembagiannya ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih muamalah ini hubungan manusia dengan manusia, tidak memandang umpama ada salah satu bagian daripada disiplin ilmu itu adalah tentang ekonomi, bahwa ketika berinteraksi ekonomi tidak memandang dengan siapa kita, apa suku, apa agama. Bagaimana akhlak baginda Rasulullah ketika beliau melakukan kegiatan ekonomi dengan
Apakah ketika itu sudah muslim orang? Enggak. Bukankah harta benda yang dititipkan sebagai wadiah sama Rasul itu, kan itu miliknya orang-orang Quraisy? Kan tak semuanya. Tapi orang bisa percaya sama itu. Justru karena konsep para ulama muamalat itu, diantara tujuannya adalah, makna dari muamalat itu sendiri adalah interaksi. Sehingga dengan ekonomi itu manusia saling berinteraksi. Ada jual beli, umpamanya sambil berjualan kita ada hubungan silaturahim. Ada dialog dan komunikasi. Bahkan coba kita lihat sekarang kondisi kita. Kita sedang tidak menyalahkan dunia atau masa. Tak boleh. La tasubbu dahr, kata Nabi. Jangan kalian mencela masa. Diskusi mengatakan wa ana dahr, dan aku yang menciptakan itu masa. Kan masanya yang salah. Jangan kitanya yang tepat. Apa yang terjadi hari ini? Dengan perkembangan hari ini, perkembangan zaman, ada sedikit pergeseran. Harusnya aktivitas ekonomi yang diantaranya umpamanya jual beli, yang bagian daripada muamalah. Ya memang manusia semakin lama semakin maju, semakin ingin cepat, ingin pesat. Berubah sistem. Kita generasi kita sekarang. Iya. Apa kelemahan? Kehebatan generasi kita inovatif ya orangnya, cepat. Tapi akhirnya ingin mau cepat tanpa proses. Iya. Dalam segi ekonomi pemain jual beli, orang mau cepat, nggak perlu ke sana, tinggal pesan diantar tanpa ada komunikasi. Tidak bertemu penjual dan pembeli, ya Ustaz. Bertemu penjual dan pembeli, tidak ada komunikasi. Kita bukan cerita sah atau tidak, tapi lebih dari itu kita ingin bicara bagaimana Nabi waktu berinteraksi secara ekonomi masa itu dia berhadapan dengan berbagai manusia. Justru karena disitulah baginda Rasulullah disematkan gelar Al-Amin. Teringat pada masa dari mulai perjalanan Nabi di waktu lahir Ustaz ya, beliau sudah ditinggal oleh ayah tercinta, kemudian beranjak menjadi anak-anak juga ditinggalkan oleh ibu, ditinggalkan oleh kakek, dititipkan kepada paman. Kalau kita lihat ini Ustaz, sangat sulit kehidupan Nabi itu Ustaz ya. Apakah itu memang cara Tuhan untuk membentuk jiwa ataupun seorang Nabi Ustaz? Bagaimana itu Ustaz? Ya, Ustaz. Yang pertama tentu ada hikmah di balik itu. Iya Ustaz. Nabi itu sebagai ulul azmi minar rusul, penggawanya ulul azmi yang paling sabar, artinya memang sebagaimana bangunan tadi sudah ditempa dari kecil. Tapi apa namanya, tentu ada hikmah ya, kenapa Allah menginginkan itu. Apa hikmah? Di antaranya mungkin Nabi terlahir yatim, bahkan piatu kemudian. Apa pesan yang kita dapat? Wahai kalian, Allahumma sholli ala sayyidina. Suatu hari Nabi kan sama sahabat kan, dia nangis. Wahai sahabatku, aku rindu sama ikhwan, saudara-saudara. Ya Rasulullah, kami di sini sama bersamamu. Enggak, kalian bukan ikhwan, kalian ashabi, kata beliau. Ya Rasulullah, siapa yang kau maksud? Nabi bilang, Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung sekali orang yang bertemu sama aku dan beriman sama aku. Kemudian dia katakan, Tuba summa tuba summa tuba. Beruntung dan beruntung dan beruntung, kata Nabi. Man lam yurani wa amana bi. Dia belum pernah bertemu sama aku, tapi beriman sama aku. Itu yang dimaksudkan Nabi. Mudah-mudahan apa yang di masa ini
Itu yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang bilang, akan pesan sama kita. Ya, anak-anak, generasi kita. Ini kan generasi sulit. Bagaimana mereka lagi yang yatim-yatim yang susah, sementara teknologi semakin canggih, zaman semakin berkembang, mereka hidup di tengah-tengah. Ada pesan sama kita, di antaranya yang bilang, ana wa kafilul yatim kahatain, dalam riwayat ini kahakada, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim begini. Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah beliau sedikit, kemudian agak direndang. Mungkin itu diantara hikmah yang baginda Rasulullah sampai pada generasi kita sekarang. Menjadi iktibar ya Ustaz. Bagaimana Bang? Kita lihat kondisi generasi kita. Kita alhamdulillah, mungkin kita, anak-anak kita, keluarga kita sekolah-sekolah. Bagaimana yang di luar sana? Bagaimana mereka bisa untuk bertahan hidup umpamanya? Untuk mencari suap nasi umpamanya. Untuk bisa, apa istilah kita, bisa bertahan eksistensi mereka di tengah-tengah orang. Jangan-jangan karena tidak ada didikan, karena salah gaul, karena salah dengan berteman dengan orang yang salah. Akhirnya dengan teknologi mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang apa? Karena lama tak disentuh dengan buayang seorang ayah, atau peran ibunya tidak sehebat Siti Aminah, atau paman atau kakeknya, walaupun yang hanya 2 tahun tapi tidak bisa membentuk, tak sempat membentuk sebagaimana yang dilakukan Abdul Muttalib, atau pamannya, anak-anak kita, generasi kita sekarang, yang kondisinya dalam tanda petik sama-sama yatim seperti Nabi, tapi tidak memiliki paman yang bisa berperan sebagaimana Abu Thalib, yang siap apapun jiwa dan raga di depan Muhammad. Bukan hanya karena itu adalah amanah sang ayah Abdul Muttalib, bukan cuma karena sebagai Muhammad sebagai ponakan. Tapi walaupun dia tidak menyatakan itu, dia yakin dengan yang dibawa risalah Muhammad SAW. Nah, itu mungkin sedikit lah Bang. Sehingga bagi pesan kita lah kepada anak-anak kita, generasi kita, kepada kita semua, banyak cara Allah dalam menguji iman kita. Yang paling sederhana itu diantaranya oleh uji kita. Kita kasih pilihan, mau bergaul, berteman, bersahabat dengan siapa. Apakah yang mengantarkan kita ke dalam taman-taman surga atau ke dalam jurang neraka? Maka pesan Nabi sama kita, inna mathalil jalis salih wal jalis su kahamilil miski yunafikhil kibir. Perumpamaan orang yang duduk bersama orang yang soleh, duduk sama orang yang kita duduk sama orang yang baik-baik, berkawan sama yang baik dengan yang tak baik. Ibarat kata beliau, sering kita dengar itu, kahamilil misk, seperti orang yang bawa minyak wangi atau penjual minyak wangi, parfum, yunafikhil kibir, dan orang yang tukang pandai besi atau tukang las. Di sini bukan bicara tentang profesi, hanya perumpamaan. Perumpamaan. Apa kata beliau? Fahamilul mis,
Orang yang membawa minyak wangi atau jual parfum itu imma yuhdiyakan, kata Nabi. Jadi kamu bisa kena wanginya, atau imma tabta'in, atau engkau bisa beli sebaliknya. Jadi wangi, wangi kita ketika belanja. Na'udzubillah min dzalik, seandainya kita sedang berada di tengah-tengah orang yang tak baik. Sebenarnya awak baik, tapi posisi tempat duduk kita nggak baik. Wallahu alim bissawab, ketika itu Allah cabut nyawa sehingga kita mati dalam keadaan na'udzubillah min dzalik, dalam tempat yang tidak baik. Maka Nabi bilang, yang berteman dengan yang tak baik seperti berteman dengan tukang besi, pandai besi. Imma yahriqa thiyab, bisa jadi pakaian itu akan koyak, terbakar. Wa imma an tajida min rihan khabitha, walaupun atau mungkin kau bisa jaga itu pakaian tidak terbakar, ya nggak apa-apa, bagus, tetap bagus, tapi pulang-pulang aromanya tidak harum lagi. Itu bagaimana baginda Rasulullah walaupun berkenal dengan banyak orang, dengan berbagai manusia, tapi beliau bersahabat dengan orang-orang, para sahabat yang menjadi penerus dari baginda Rasulullah, jalankan estafet dakwah baginda Rasulullah, yang semuanya siap jiwa dan raga dengan karakter mereka yang berbeda-beda. Itu Bang. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz, kita kembali ke Maulid tadi Ustaz ya. Secara pandangan Islam atau Ustaz pribadi nih, biasanya ada tradisi juga di kampung-kampung ataupun perkumpulan gitu Ustaz, yang melaksanakan kegiatan menyambut Maulid Nabi, rasa gembira gitu Ustaz, dengan mengadakan gebyar, perlombaan Islam. Bagaimana dalam pandangan Islam dan Ustaz pribadi nih Ustaz? Maulid ini kan sebagai bentuk rasa cinta. Iya Ustaz. Rasa cinta itu dibuktikan dengan perbuatan. Ada kegembiraan di situ Ustaz, menyambut kedatangan. Iman itu kata para ulama dalam mendefinisikan iman, at-tasdiq bil qalb, pernyataan dalam hati, wal qaul bisa dinyatakan dengan hati, diikrarkan dengan hati, wal qaul dikatakan dengan lisan, dibuktikan, diucapkan. Awak cinta sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu bukti paling, salah satu bukti kita cinta sama baginda Rasulullah. Tak cukup di sini, harusnya awak sebutkan, dan di mulutnya pun tak cukup. Kenapa? Karena iman itu wala amal bil jawarih, harus dibuktikan dengan anggota tubuh, dengan perbuatan. Sangat disayangkan seandainya ada orang menyalahkan. Silahkan dengan dalilnya, silahkan. Tapi orang yang melakukan juga tentu meyakini dengan apa yang dia lakukan. Kita masuk ke dalam bab apa? Bab akhlak. Akhlak itu kepada baginda Rasulullah tadi, awak cinta sama beliau, di antaranya kita buktikan dengan besarnya salawat. Tapi apa salahnya ketika umat Islam melakukan perayaan dengan meningkatkan kreativitas, dengan selama itu tidak menyalahi hal-hal yang diatur dalam syariat. Apa contohnya umpamanya? Mengadakan gebyar gitu Ustaz. Maulid. Kemudian ada sholawat. Iya Ustaz. Marhaban juga di situ. Baginda Rasulullah ketika hijrah sampai di Madinah, disambut dengan orang-orang Madinah, para gadis Madinah. Masuk ke ruangan beliau sedang bersama Abu Bakar.
masuk para gadis itu karena kebiasaan orang Madinah, kalau mereka senang dengan sesuatu, bangga, bahagia dengan idola mereka, mereka akan bersenandung, dan senandung itu akhirnya mereka ucapkan sambil memukul tombol. Maka waktu itu Abu Bakar melarang mereka. Artinya Nabi biarkan saja. Itu adalah bukti bagaimana kecintaan mereka, idola yang mereka tunggu-tunggu itu dibuktikan dengan kegiatan mereka. Maka ya boleh saja, sah-sah selama tidak menyalahi aturan. Di mana salah? Bukankah yang dibacakan itu adalah Al-Quran? Bukankah di situ adalah mengajak kepada hal-hal yang kebaikan. Kebaikan. Kemudian kadang mengingat sejarah kembali, Ustaz, tentang Nabi. Kemudian meningkatkan kreativitas umat ini, baik dari seni. Hal itu selama tidak berbenturan dengan syariat, maka itu. Baik Ustaz, kemudian ini Ustaz, saat ini generasi kita nih Ustaz, mungkin termasuk saya juga Ustaz, mohon termasuk saya ini Ustaz, yang kadang lebih mengidolakan Ustaz penyanyi, pemusik atau pemain band, padahal yang seharusnya kita idolakan itu Nabi besar Muhammad SAW, pemimpin kita. Jadi apa yang harus kami lakukan itu Ustaz agar makin tumbuh rasa cinta kami itu Ustaz? Ya sama generasi. Ada sebuah tulisan bahwa milenial itu yang lahir tahun 80-an sampai tahun 90-an. Artinya usia 40 ya. Iya Ustaz. Masuk dalam kalangan milenial. Tapi bedanya kita masih dari hasil didikan yang 40 tahun yang lalu. Iya. Orang tua. Yang ketika itu tidak mengenal kita gadget. Iya. Tidak mengenal kita itu pusing kalau nggak ada sinyal. Yes. Bandingkan dengan anak sekarang. Yes. Ada sebuah kaidah dalam fikih, al-muhafadzatu 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Memelihara, menjaga apa-apa yang lama diajarkan, apa-apa yang ada yang dari masa lalu. Tapi tak boleh juga kita tidak membuka mata untuk menerima dengan apa yang di depan, yaitu hal-hal al-jadid as-salih, hal-hal baru yang bagus, yang ada maslahatnya untuk tetap juga diambil. Ya sepertilah tadi generasi kita sekarang ini, khususnya saya bilang generasi apa namanya, yang lebih aktif dunia maya. Artinya kita manfaatkan itu untuk hal yang positif. Ada dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dalam surat Nuh. Dan terhadap nikmat Tuhanmu itu ceritakan. Saya tanya dong, kalau ada umpamanya orang yang satu orang muslim, insya Allah ketika jangankan Ka'bah, berhadapan dengan makam baginda Rasulullah, tak mungkin tak bergetar hati. Itu tanda apa? Cinta. Nabi bilang, anta ma'aman tuhib. Engkau itu, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Engkau akan bersama dengan orang yang kau idolakan. Maka anak-anak kita, adik-adik kita, semua kita arahkan mereka, anak-anak didik kita di sekolah, di kampus, kita arahkan mereka untuk mencintai kembali pada cinta baginda Rasulullah SAW. Kita tidak menyalahkan mereka mungkin karena suka ingin berbahasa. Dia suka Korea, silahkan. Dia suka dengan lagu-lagu Inggris untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya, silahkan. Apa saja, selama itu yang positif. Cuman ada batasan. Ada batasan. Kemudian termasuk tadi yang disampaikan, bagaimana cara kita sekarang. Dalam kitab Al-Jami' al-Ahkam al-Quran, Imam Al-Qurtubi bilang, ketika mentafsirkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kita sepakat tadi cinta Rasul itu adalah kenikmatan.
kita yakin air mata yang mengalir itu bukan testel, itu bukti cinta. Yang mendengarkan pun demikian, nggak akan mungkin tak terdengar. Itu kita yakin. Kenapa? Karena Nabi itu selalu rindu sama kita. Sampai kapan pun selawat yang kita ucapkan dibalas, didengarkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa di antaranya kegiatan pamannya Maulid, saudara-saudara yang merayakan, melaksanakan, memperingati. Namanya memperingati kapan saja? Memperingati Maulid. Khususnya anak-anak muda. Apa yang diajarkan oleh yang dulu, bagaimana mencintai para nabi-nabi, baginda Rasulullah, kita dakwahkan melalui maya. Itulah makna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu itu ceritakan, kata Allah. Ceritakan. Bahasa sekarang itu ada Facebook umpamanya, bagikan, kata mereka. Kata WhatsApp, teruskan. Allah bilang fahaddis, ceritakan. Imam Al-Qurtubi bilang anshir ma an'amallahu 'alaika, sebarluaskanlah apa-apa nikmat yang Allah berikan kepada, dengan puja-puji kepada Allah, dengan syukur, dengan tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat yang kau dapatkan dari Allah. Ada seorang sahabat, Abu Firas Abdullah bin Ghalib. Setiap pagi itu dia kalau bersama sahabatnya, dia akan ceritakan apa yang terjadi tadi malam. Aku tadi malam sholat tahajudku sekian. Aku tadi malam bacaan qiraah, bacaan aku Al-Quran sekian. Aku tadi malam melakukan ini dan itu. Kira-kira kalau ada orang bicara kayak gitu, apa tanggapan? Iya. Mungkin sombong lah dipikir ya, Ustaz. Punya kawan gitu ya. Iya, Nah, begitu juga sahabatnya waktu itu. Ya Abu Firas, inna mithlak ma yaqulu hada. Ya Abu Firas, orang lain juga buat yang sama tapi nggak ngomong kayak kau ini. Kata. Apa jawaban dia? Bagaimana kalian bisa mengatakan itu sama aku? Sementara wa amma Allah Ta'ala yaqul, sementara Allah Ta'ala saja mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat itu kan nikmat. Dan terhadap nikmat Tuhan itu ceritakan kepada. Tak bisa disangka. Cucu baginda Rasulullah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza ataqallahu malan." Kalau Allah berikan harta kepada aku, bahkan kata beliau, "Au amilta khairan," atau kau melakukan kebaikan, fahaddis, kata beliau, ceritakan, sampaikan, teruskan, bagikan. Tapi beliau mematokkan kepada siapa? Atiqatan min ikhwan, kepada orang yang engkau percayai. Artinya kita menyampaikan sesuatu juga harus selektif. Demikian pula dunia maya. Kan tak mungkin ketika ada meminta pertemanan sama kita, kita sembarangan terima. Pasti selektif. Itu mungkin sedikit. Iya, Ustaz. Kontekstualisasi. Baik, Ustaz. Sebagai penutup nih, Ustaz, di hari yang Maulid ini, Ustaz, apa yang ingin Ustaz sampaikan untuk sahabat GMPI, pesannya ini, Ustaz, untuk merayakan Maulid Nabi ini, Ustaz? Bismillah. Alhamdulillah. Kepada kita semua dan kepada para sahabat GMPI, mudah-mudahan dengan memperingati Maulid baginda Rasulullah SAW ini di 1444 Hijriah ini, kita kembali kepada sebuah kenikmatan yang mungkin selama ini wallahu a'lam bissawab, apakah kita yang menutup diri ataupun kita yang lupa dan lalai untuk kembali kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW itu tertanam dan tertancap dalam diri kita. Karena inti daripada kecintaan itu akhirnya kita akan saling sayang, saling hormat kepada siapa tanpa melihat pandang bulu, agama, suku,
bangsa, dan seterusnya. Karena baginda Rasulullah tak lain adalah pesan beliau, misi beliau, inna bu'ithtu liutammim makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus kepada Nabi untuk sebuah pesan berupa menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang dekat dengan baginda Rasulullah kelak. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas kehadirannya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan hari ini menjadi ilmu untuk kami semua dan juga membawa keberkahan Ustaz. Dan selamat menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Demikian sahabat GMPI, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. GMPI sanggup mengatasi tantangan.